Hai penonton yang sedang nontonin channel ini. Kita telah sampai di episode 5 Avatar The Legend of Korra. Terima kasih untuk kalian yang telah subscribe channel ini. Di akhir episode sebelumnya, Korra menantang Amon untuk duel di Pulau Avatar Eng. Kemudian Korra disergap hingga tak berdaya, dan saat itu Amon muncul dari balik kegelapan. Amon mengatakan ini terlalu cepat dan terlalu mudah untuk menghilangkan pengendalian Korra. Dia memiliki rencana untuk menghabisi Korra setelah para pengendali dimusnahkan. Setelah Amon pergi, Tenzin datang. Korra menangis dalam pelukan Tenzin. Apa dia menghilangkan pengendalianmu? Aku sangat takut. Akhirnya Korra mengatakan bahwa selama ini dia hanya menutupi ketakutannya terhadap Amon. Lalu bagaimanakah cerita sang avatar selanjutnya? Berikut adalah ceritanya. Setelah lepas dari keterpurukan, Korra melanjutkan latihannya bersama Mako dan Bolin untuk pertandingan nanti malam. Meski Tarlok sangat tidak senang Korra mengambil cutinya. Asami datang membawa kostum baru untuk tim Ververet. Kemudian setelah itu Mako dan Asami pergi untuk kencan makan siang. Aku dan Asami ada kencan makan siang. Baiklah, sampai bertemu nanti. Kita berjumpa lagi pada waktunya. Melihat Korra yang hendak pergi, Bolin coba memberi kode kepada Korra. Jadi Korra, mereka pergi, kita di sini. Tampaknya Bolin mulai jatuh cinta dengan Korra. Menarik. Aku harus kembali ke kuil udara untuk berlatih dengan Tenzin. Sampai jumpa. Dengarkan aku, Pabu. Di ujung gedung tempat kediaman Mako dan Bolin, terlihat mereka sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Mako sedang memasak dan Bolin sedang memandikan Pabu. Lalu Bolin bertanya pada Mako tentang Korra. Apakah Korra cocok dijadikan pacar atau semacamnya? Lalu Mako menjawab bahwa Korra itu cantik, tapi lebih baik Mako memilih Asami. Maksudku dijadikan pacar untukku. Sisakan beberapa gadis untukku. Aku tahu, tadi kupikir juga begitu. Karena salah paham, pada akhirnya Mako mengatakan bahwa Korra tidak cocok dijadikan pacar. Dia lebih cocok dijadikan sahabat. Bolin yang memang menyukai Korra berniat untuk berkencan dengan Korra. Tapi Mako melarang karena mereka harus fokus pada turnamen. Dan dilarang kencan dengan teman satu tim. Entahlah, Bo. Bukan ide bagus untuk pacaran dengan Korra. Tadi baru saja kau bilang dia cantik. Kita beralih ke pulau kuil udara. Di sana terlihat Korra sedang memetik buah-buahan ditemani oleh Jinora dan Ikki. Tampaknya mereka sedang membicarakan Mako yang ternyata lebih memilih Asami. Asik berbincang, ternyata Pema mendengar pembicaraan mereka. Lalu Pema bercerita tentang masa lalunya bersama Tenzin. Dahulu Tenzin memiliki kekasih. Pema yang menyukainya pada awalnya takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Tapi semakin lama dia tak tahan melihat pria yang dicintainya berduaan dengan wanita lain. Akhirnya Pema mengungkapkan isi hatinya pada Tenzin. Dan jadilah mereka seperti yang kita lihat saat ini. Tiba saatnya Ververet menunjukkan kemampuannya di babak pertama penyisihan 16 besar. Ververet bermain sangat baik hingga kemenangan menjadi miliknya malam ini. Berusaha bertahan pada keadaan ini. Adi terjatuh, Danula dan Umi. Usai bertanding, Korra coba menerapkan ilmu dari Tante Pema. Korra mengungkapkan isi hatinya pada Mako dengan wajah yang sedikit malu-malu. Asami. Dengarlah, aku menyukaimu dan kita ini jodoh. Tapi apa yang dikatakan Mako ternyata tidak sesuai harapan. Korra, aku minta maaf. Tapi aku sama sekali tidak menyukaimu. Asami datang memuji kehebatan mereka. Lalu Korra melihat Asami mencium Mako. Matanya menggambarkan kehancuran di hatinya. Pasti itu sangat menyakitkan. Bolin yang tidak tahu apa-apa kembali membuat kode. Dia coba mengajak Korra untuk kencan makan malam. Pada awalnya Korra seperti tidak mau. Tapi Bolin terus merayunya membuat Korra tersenyum. Dan akhirnya mereka pun pergi berkencan. Baiklah, aku mau. Iya, siapa pria paling beruntung di dunia? Aku orangnya. Tunggu dulu, ada apa dengan Mako?
Mereka kencan di restoran suku air. Terlihat Korra sangat senang bisa merasakan masakan khas sukunya. Lalu Korra menyadari bahwa ada sekelompok orang yang memperhatikannya. Dia adalah Tahno dari tim Wolfbad yang memenangkan turnamen Probender 3 kali berturut-turut. Bolin mengatakan sebaiknya Korra jangan melihatnya, sebab dia adalah orang yang kasar. Tapi Korra tetaplah Korra. Dia terus melihat ke arah Tahno, hingga akhirnya Tahno menghampiri mereka. Jangan cari masalah dengannya. Dia orangnya kasar. Tahno meremehkan tim Ververet membuat Korra kesal. Bolin berkata jika Korra menyerangnya, maka tim Ververet akan keluar dari kejuaraan. Setelah itu mereka melanjutkan kencannya. Kali ini Bolin sangat senang bisa sedekat ini dengan Korra. Malam sebelum pertandingan dimulai, Korra yang baru datang disambut oleh Mako. Tampaknya Mako sangat kesal atas apa yang dilakukan Korra bersama Bolin. Dia menganggap Korra hanya memanfaatkan adiknya untuk mengejeknya. Lalu Korra membantah perkataan Mako bahwa yang dia lakukan bersama Bolin hanyalah untuk bersenang-senang layaknya dua orang bersahabat. Korra juga mengatakan bahwa sebenarnya Mako hanya cemburu terhadapnya. Pada pertandingan perempat final, tim Ververet bertanding sangat tidak baik yang disebabkan karena perseteruan antara Mako dan Korra. Mereka nyaris dikalahkan oleh lawan mainnya. Beruntung di babak tambahan Bolin mengambil alih dan memenangkan pertandingan. Serangan lagi dari Bolin dan Jack jatuh ke kolam. Tim Future Industries Fire Ferrets memenangkan babak perempat. Usai bertanding, Mako menghampiri Korra yang sedang merenung. Dia mengatakan bahwa terkadang Korra sangat menyebalkan, tapi sebenarnya Mako menyukainya. Sementara itu Mako juga menyukai Asami, dan di saat Mako sedang mengutarakan isi hatinya, tiba-tiba Korra mencium Mako. Hal itu membuatku bingung Dan siapa sangka ternyata Bolin ada di sana melihat mereka berciuman. Hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau? Bolin, ini tidak seperti yang kau kira. Pagi Naruk, apa adikku di sini? Mako mencari Bolin yang saat itu sedang hancur sehancur-hancurnya. Aku akan membawamu pulang, Dik. Jangan panggil aku adik. Kau bukan kakakku. Kau kakak pengkhianat. Bolin ditemukan di kedai tuak dalam kondisi mabuk parah. Kemudian Mako membawanya pulang karena besok malam ada pertandingan semifinal yang harus mereka menangkan. Aku tidak mau pergi bersamamu. Kau pengkhianat. Kalau begitu aku akan memaksamu. Kenapa? Atas kejadian malam itu, terlihat jelas mereka sedang tidak baik-baik saja. Bolin yang sedang patah hati bermain tidak maksimal. Begitu juga pada Mako yang khawatir dengan adiknya, membuat dia harus membagi fokusnya. Yang sah. Bolin! Mako terjatuh ke kolam dan meninggalkan arena. Mereka dikalahkan di babak pertama dan kedua, hingga Mako dan Bolin putus asa karena sudah tidak mungkin lagi untuk menang. Tapi tidak dengan Korra yang percaya diri bahwa masih ada kesempatan untuk menang. Tapi seberapa lama dia bertahan tanpa... Saat Mako dan Bolin tersingkir dari arena, Korra berhasil berjuang seorang diri mengalahkan 3 lawannya dengan 1 serangan. Namun dengan sisa 10 detik, kurasa dia terlambat. Serangan yang hebat. Sulit dipercaya, namun tim Fire Ferrets berhasil melaju ke final. Meski pada awalnya Mako dan Bolin hilang percaya diri, tapi mereka sangat senang saat Korra berhasil memenangkan pertandingan. Itu adalah hal terhebat yang pernah aku lihat. Terima kasih telah memenangkan tim kita. Mereka sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi. Kemudian datanglah tim Wolfbad yang dipimpin oleh pria cantik. Oh, kalian mencium bau sesuatu di sini? Mereka akan bertanding untuk menuju final yang telah ditunggu oleh tim Ververet. Tunggu, aku tahu bau apa itu. Itu adalah bau pecundang. Kuharap kita bertemu di final. Au! Apa kau tidak cukup menyakitiku? Mako sudah meminta maaf pada Bolin. Selanjutnya Korra juga meminta maaf pada Bolin sambil mengobati cedera di lengannya.
Maaf telah melukai perasaanmu. Aku tidak bermaksud mengacaukan semuanya. Aku bisa melupakannya. Lalu kemudian mereka dikejutkan dengan kemenangan Wolfbait yang begitu cepat. Sang pemenang, tim Wolfbait. Apa? Mereka sangat heran bagaimana bisa secepat itu. Dengan permainan yang brutal di ronde pertama, sang juara bertahan melaju ke babak final. Pertandingan selanjutnya adalah final antara Ferveret dan Wolfbait. Kita akan tahu apakah Wolfbait bisa dengan mudah mengalahkan Ferveret. Dan permainan seperti apa yang dia mainkan sehingga menjadi juara bertahan. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nontonin.